Produksi shuttlecock Tegal tidak saja menjadi produk andalan bagi perbulu tangkisan tanah air, tetapi juga menjadi referensi kejuaraan badminton dunia. Tegal adalah kota kecil di pesisir Pulau Jawa. Sebelum dikenal sebagai tempat asal para pengusaha warteg di ibu kota dan kota-kota besar lainnya, Tegal juga dikenal sebagai Jepangnya Indonesia. Maklum, di Tegal sudah sejak zaman penjajahan sudah berdiri sejumlah industri pengecoran dan pengerjaan logam. Ketika Jepang masuk menjajah Indonesia, industrialisasi logam di Tegal semakin digalakkan, terutama untuk mencukupi kebutuhan peralatan perang tentara Jepang. Dari situ, masyarakat mendapatkan keterampilan untuk mengerjakan logam. Keahlian mengolah logam itu kemudian digunakan untuk membangun bengkel-bengkel sederhana di masa setelah itu. Masyarakat Tegal juga terkenal andal mengolah logam untuk memproduksi alat pertanian, piranti kapal hingga perhiasan. Termasuk juga logam-logam lain untuk kebutuhan rumah tangga. Keahlian mengolah logam menjadi produk kreatif mereka turunkan secara turun-temurun kepada anak cucu. Hasil karya masyarakat Ngapak ini bahkan dipakai untuk industri manufaktur otomotif nasional. Tegal meskipun tidak terdapat perkebunan teh, tapi industri teh terbesar di Indonesia berkembang di kota ini. Setidaknya ada 3 korporasi teh yang lahir dan berkembang di Tegal. Yang tertua adalah Teh Tongji yang didirikan oleh Tan Si Kiam sekira tahun 1938 dengan nama perusahaan Teh Dua Burung Wangi. Berikutnya ada perusahaan dengan produk teh kemasan yang sangat melegenda, yakni Teh Botol Sostro. Nama pabriknya PT Sinar Sostro yang didirikan oleh Sostrojoyo di Selawi pada tahun 1940. Dan yang ketiga adalah produsen teh Dua Tang, yakni PT Tangmas. Pabrik ini didirikan sekira tahun 1942 oleh Pramon dan istrinya Anggreni serta saudara kandungnya Cokro Hindoyo. Mungkin karena banyaknya pabrik teh inilah yang kemudian membentuk masyarakat Tegal doyan minum teh. Jangan ngaku asli Tegal kalau tidak suka minum teh. Di masyarakat Tegal terdapat tradisi moci, artinya ngumpul cakwir atau teman sambil minum teh dari wadah poci yang terbuat dari tanah liat. Manisnya pakai gula batu yang ditaruh di dalam cangkir. Tapi jangan diaduk lah ya. Tuang aja teh dalam poci selagi panas, kemudian seruput teh waskitelnya. Waskitel artinya wangi, panas, sepet, legi, dan kental. Tentunya sambil cipokan atau mochi sembari ndopokan alias ngobrol-ngobrol. Industrialisasi yang ada di Tegal selain teh dan logam adalah industri shuttlecock. Pengrajin shuttlecock Tegal mempunyai peran penting bagi Indonesia, sehingga mempunyai nama besar di kancah internasional dalam bidang bulu tangkis. Dari pelosok kota dan kabupaten Tegal inilah kebutuhan shuttlecock dipasok untuk setiap turnamen bulu tangkis di seluruh Nusantara.
Puncak kejayaan industri shuttlecock Tegal terjadi pada tahun 1970 hingga tahun 1980-an. Pada masa itu produksi shuttlecock Tegal tidak saja menjadi produk andalan bagi perbulu tangkisan tanah air, tetapi juga menjadi referensi kejuaraan badminton dunia. Sejak sejarah kejayaan shuttlecock Tegal ditandai dengan dibangunnya tugu shuttlecock di beberapa sudut kota Tegal. Yang pertama adalah tugu shuttlecock yang disponsori pabrik shuttlecock Garuda berlokasi di bagian timur kota Tegal arah Pemalang. Kemudian di jalur arah Brebes, tepatnya di Jalan Wahidin Sudirohusodo yang bersponsor perusahaan shuttlecock Gajah Mada. Sementara di jalur selatan, di perbatasan kota Tegal dengan Kabupaten Tegal, ada sebuah tugu shuttlecock kokoh berdiri yang disponsori oleh perusahaan shuttlecock Sinar Mutiara. Bermula dari berkembangnya pabrik-pabrik shuttlecock besar di Tegal, lambat laun menjamur industri rumahan yang memproduksi shuttlecock. Tidak saja di kawasan kota Tegal, tapi juga merebak hingga ke pelosok-pelosok di Kabupaten Tegal. Bahkan ada perkampungan yang menjadi sentra pengrajin shuttlecock. Sebut saja Desa Lawatan, Kabupaten Tegal. Konon berkembangnya industri shuttlecock di Lawatan sudah mulai ada sejak tahun 1950. Tidak hanya di Desa Lawatan yang terdapat pengrajin shuttlecock, tetapi juga ada di Desa Kepandian, Jatirawa, Serayu, Kelurahan Panggung, Randu Kunting, Kalinyamat, Margadana, dan beberapa desa lain. Shuttlecock produksi Tegal berbeda dengan shuttlecock produksi daerah lain di Indonesia. Produsen shuttlecock Tegal membuat shuttlecock dari bulu itik dan angsa. Shuttlecock dari bulu angsa adalah shuttlecock yang sesuai dengan standar internasional. Pada awalnya, pengrajin shuttlecock Tegal adalah pekerja dari perusahaan shuttlecock besar yang membawa pulang pekerjaannya untuk dikerjakan di rumah bersama anggota keluarga yang lain. Karena sistem upahnya borongan, maka mereka akan mendapat upah yang lebih besar jika dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga. Lambat laun keterampilan mengolah bulu menjadi badminton ditularkan secara turun-temurun. Jika generasi pendahulunya hanya pekerja, kini para anak cucunya mampu membuat brand sendiri dan memasarkannya ke seluruh penjuru tanah air. Sebagian mereka juga menggarap pesanan dari perusahaan shuttlecock ternama. Mereka harus menghasilkan shuttlecock yang sesuai dengan keinginan pemilik merek. Teknis pengerjaan dan kualitas material bahan produksi harus sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Produk shuttlecock yang merupakan pesanan dari perusahaan besar biasanya akan dikirim dalam bentuk produk setengah jadi. Oleh karena jangan heran jika shuttlecock merek terkenal yang beredar di pasaran adalah hasil produksi tangan-tangan terampil pengrajin shuttlecock di pelosok kota dan Kabupaten Tegal.